wabarakatuh. Oke, sebentar. Teman-teman yang ada di Zoom bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu, bisa. Benar? Bisa. Bisa ya? Oke. Hari ini kita ketemu ada yang off, ada yang on ya. Jadi mohon maaf nanti bila konsentrasi saya tidak bisa fokus karena selain fokus ke Zoom saya juga fokus yang ada di kelas ini ya. Nah, sebelum perkuliahan kita mulai, saya ingatkan terlebih dahulu teman-teman untuk membuka aplikasi Vclass untuk mengisi presensi karena kalau sudah lewat pukul yang tertera itu biasanya tidak bisa untuk presensi. Itu ya, silakan. Sambil teman-teman presensi, kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga perkuliahan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Oke ya. Oke, ini yang hadir di ruangan ada 1, 2, 3, 4, 8 ya. Ada benar ya? Ada 8 mahasiswa, berarti masih kurang 2 yang bisa hadir secara offline. Nanti kita gilir ya, teman-teman ya. Kita gilir yang offline sama online, kita gantian. Kalau kalian ini sudah masuk ke offline pagi ini, berarti minggu depan gantian temannya ya, karena tidak mungkin dalam satu kelas ada banyak. Saya masih was-was juga ya, kita was-was juga ya. Jadi ganti-gantian ya gitu. Jadi meskipun kalian tidak bisa offline tapi nanti bisa ikut online. Tapi dengan kendala semacam ini ya, konsentrasi saya ke sini sama ke situ. Oke ya. Oke, seperti itu saya ucapkan selamat datang di kelas ya bagi yang offline hari ini. Yang masih online ini kenapa baru 10 mahasiswa dari total 30 ya, 30 yang masuk 10 ya. Saya kemarin isinya ada 10, berarti harusnya di kelas online ada 20. Lah ini kok baru 10, yang 10 lagi hilang kemana ini ya. Oke ya, jadi meskipun separuh off, separuh on, tetap ya kita konsisten ya, jam 7:10 kita sudah mulai sehingga nanti kita bisa selesai tepat waktu, seperti itu. Oke ya. Nah, untuk tugas teman-teman, kemarin beberapa sudah saya koreksi ya, tapi tidak saya nilai langsung di emailnya ya, saya koreksi beberapa ya. Ke selanjutnya yang kemarin tugasnya ada yang terkunci, semuanya sudah saya cek, yang terkunci hanya Komtingnya, punyanya Komting. Punyanya si Syahrul Amal, benar ya. Yang lain sudah aman, tapi punyanya Amal, Syahrul Amal itu yang masih terkunci ya kemarin. Oke. Hari ini kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Materi kita yang keempat. Saya sudah share di Vclass, teman-teman juga bisa mendownload ya. Insya Allah saya kalau mengunggah materi itu biasanya sehari sebelum biasanya. Kalau hari ini kuliah, insya Allah saya usahakan Ahad pagi atau ya siang lah ya, siang sudah saya up sehingga teman-teman bisa cek ya gitu. Oke, izin untuk share screen bisa ya? Bisa ya. Lihat ya, ya. Nah yang ada di ruangan, berarti yang belum ada di ruangan ini siapa? 2 orang lagi. Sama? Nggak tahu, belum hafal ya. Oke ya, masih baru, saya yakin ya teman-teman beberapa ada yang sudah kenal, ada yang belum. Ini kebetulan kalian ketemu, silakan untuk mempererat lagi ya, kenalan lagi ya. Oke, hari ini kita melanjutkan ke, kalau kemarin kita berbicara mengenai huruf ya, kalau yang hari ini kita akan beralih ke kata ya. Kita akan ke kata. Kalau huruf kemarin ada huruf vokal, konsonan itu secara ini ya, tapi ada huruf tebal, miring itu yang kita pelajari ya. Nah sekarang berkaitan dengan kata. Kata itu apa saja sih yang akan kita bahas? Ada 3. Yang pertama adalah pengertian, kedua fungsi dan jenis-jenis kata. Untuk jenis-jenis kata nanti itu ada banyak sekali, tapi nanti kita fokuskan ke jenis kata yang apa dulu, gitu ya. Oke. Saya mulai yang pertama, ini adalah tentang pengertian dari kata itu sendiri ya. Silakan. Waalaikumsalam. Oke. Silakan duduk, Mbak. Ya. Kata. Kata itu
unsur bahasa terkecil yang memiliki arti yang diucapkan atau dituliskan untuk menggambarkan konsep dalam pikiran. Berarti itu disebut kata jika memiliki makna yang pertama. Kemudian dia menggambarkan suatu konsep. Kalau misalnya di situ ada kata misalnya adalah yang, ini yang termasuk kata atau tidak? Cara menganalisisnya gampang. Kalau dia memiliki makna, ya kan? Kemudian dia menggambarkan suatu konsep, berarti yang itu termasuk kata. Tapi jika tidak memiliki makna dan tidak menggambarkan suatu konsep, yang bukan termasuk kata. Nah, sekarang coba kita amati dulu yang. Yang di sini ada maknanya tidak sih? Yang bukan potongan dari kata sayang ya. Kalau itu beda lagi ya. Kalau yang sendiri punya makna enggak menurut kalian? Tidak. Menggambarkan suatu konsep enggak? Enggak kan? Kecuali kalau dia melekat dengan kata misalnya ada pintar, berarti yang pintar, berarti baru memiliki makna. Berarti yang di sini bukan termasuk kata, tapi dia merupakan bagian dari kata tugas. Nah, semacam itu. Jadi teman-teman nanti kalau mau mengidentifikasi apakah ini kata atau bukan, jika memiliki makna, jika menggambarkan suatu konsep, maka itu disebut dengan kata. Tapi kalau tidak, berarti itu bukan termasuk kata. Oke ya. Yang online masih mendengarkan suara saya? Masih, Bu. Masih ya. Terdengar jelas enggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, oke. Silakan di-on-kan videonya ya, supaya saya bisa melihat yang di online sama yang offline. Oke. Nah, selanjutnya, setiap kata memiliki setidak-tidaknya makna leksikal. Makna leksikal itu ya gampangnya itu adalah makna kata yang sesuai dengan kamus atau leksikon. Jadi yang ada di kamus itu namanya makna leksikal. Ada makna leksikal, Waalaikumsalam. Ada makna gramatikal. Kalau gramatikal itu kan grammarnya, kata bahasa, ya beda. Kalau yang leksikal itu ya berkaitan dengan kata itu sendiri yang memiliki makna atau arti. Oke ya. Nah sekarang teman-teman lihat gambar ini, ya. Fungsi dari kata. Fungsinya itu apa sih? Melambangkan konsep dalam pikiran. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu kita tuangkan. Nah, contohnya di sini. Di sini saya punya gambar. Kalau melihat gambar ini, pasti teman-teman langsung nebaknya adalah sapi. Ya, sapi itu sendiri kan ada beberapa jenisnya. Kalau warnanya ada putih sama hitam, ini sapi apa? Sapi perah. Nah, jadi ketika melihat gambar ini kan langsung mikirnya, sapi Bu. Oh, bisa juga ini sapi perah Bu. Kemudian apalagi sih yang berkaitan dengan sapi ini? Dia pemakan rumput Bu. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian yang dimanfaatkan itu adalah susunya Bu, bukan dagingnya. Nah, itu yang namanya fungsi dari kata, menggambarkan apa yang kalian lihat, kemudian yang ada di pikiran kalian dituangkan dalam bentuk kata itu tadi. Ya, fungsinya untuk menggambarkan, melambangkan konsep dalam pikiran, berarti memperjelas apa yang ada di pikiran diucapkan kembali. Itu fungsi dari suatu kata. Nah, untuk tesnya, kalau kalian melihat gambar, 3 gambar ini, yang online, ya, lihat gambar 3 ini. Oke, kita fokus ke gambar yang pertama. Oke ya, gambar pertama ini, ada gambar apa ini kira-kira? Yang muncul di pikiran kalian apa? Yang offline, yang online dulu saya tanya. Ada kata apa yang muncul melihat gambar ini? Korupsi. Koruptor, Bu. Oke, koruptor. Saya ganti ya. Koruptor. Selain koruptor apa lagi? Pencuri. Pencuri. Oke, kita tulis dulu. Kemudian apa lagi? Narapidana. Narapidana. Apakah narapidana pakaiannya semacam ini? Ini sudah jadi narapidana belum? Belum ya? Berarti yang tepat apa? Yang sini dulu ya, bentar. Apa? Di sini ada orang, di sini ada ini. Ini kaitannya dengan apa sih? Apa kira-kira yang di sini? Iya, suap ya. Suap. Karena apa? Di sini ada orang di borgol, kemudian di sampingnya ada uang. Berarti ini lebih tepatnya ke pencurinya ataukah ke suapnya? Pencuri bisa?
Apakah pencuri pakaiannya seperti ini? Pakai jas, nah, kan rapi, apa no? Kalian lihat pencuri pakaiannya rapi seperti ini. Jadi pencuri tepat tidak untuk melengkapi kata-kata ini? Belum tepat ya. Oke, jadi yang pencuri kita hapus. Lebih tepatnya itu tadi ya, koruptor sama ada uang berarti berkaitan dengan suap. Kemudian apa lagi? Kalau melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Ini pakaiannya berarti siapa ini? Pelakunya siapa? Pelakunya? Kalau dilihat dari pakaiannya ini, pelakunya siapa? Pejabat. Oke. Nah, kemudian apa lagi kira-kira? Selain koruptor, ada pejabat, ada suap, kemudian apa? Penggelapan dana. Ya, sinonimnya juga suap, tapi bisa deh. Penggelapan dana. Oke ya. Nah, jadi ketika teman-teman melihat gambar yang pertama ini yang muncul dalam pikiran kalian, itu yang pertama jelas ya, ada orang yang diborgol, ada uang, pasti itu berkaitan dengan koruptor, ya kan? Kemudian apalagi sih? Dia pakaiannya bagaimana sih? Kalau tadi menyebutnya dia yang bilang pencuri. Pencuri apakah seperti ini? Oh, belum tepat. Lebih tepatnya itu adalah seorang pejabat, ya, pejabat yang mempunyai kedudukan dalam suatu pemerintahan atau instansi. Kemudian berkaitan dengan apa sih? Suap-suap, ya kan, penyuapan. Sama kalau suap berarti berkaitan juga dengan menggelapkan dana atau penggelapan dana yang dilakukan oleh pejabat. Nah, dari gambar satu ini kalian bisa memunculkan konsep itu ada 4 kata. Kata yang pertama koruptor, kedua pejabat, suap, dan yang keempat itu adalah penggelapan dana. Nah, ini maksudnya. Nah, sekarang semuanya lihat ke nomor 2. Yang online. Nomor 2 apa ini gambarnya? Miss Indonesia, Bu. Iya, Miss Indonesia. Karena jelas sekali ya, di situ ada Jawa Timur, terus dikasihkan mahkota. Pasti ini berkaitan dengan Miss Indonesia. Kemudian selain Miss Indonesia apa lagi? Yang Juara. online? Juara. Oke, ada suara laki-laki muncul ya. Oke, selain juara apa lagi yang online? Apa? Selain Miss Indonesia, juara apa lagi? Yang offline apa kira-kira? Apa Mbak? Kenapa? Ajang perlombaan. Oke. Perlombaan apa? Perlombaan kan banyak. Perlombaan apa? Apa? Jadi ajang perlombaan apa ini? Fashion. Masa fashion show ini? Ajang apa ini? Ajang perlombaan apa kira-kira? Kontes kecantikan. Kontes kecantikan. Oke, ajang perlombaan atau kontes ya wes gini perlombaan kecantikan ya. Meskipun yang dinilai tidak hanya cantik ya, tapi ada juga kepintarannya. Tapi yang dominannya di sini adalah cantiknya dulu, dilihat face-nya, karena di situ kan ada kriteria ya, tinggi badannya berapa, usianya berapa, nanti juga kemampuan dia dalam berargumen seperti apa, dalam memecahkan suatu masalah seperti apa. Jadi intinya tentang ajang perlombaan kecantikan, tapi lebih tepatnya ya selain kecantikan ya ada bakatnya juga. Selanjutnya kira-kira apa lagi? Ada lagi enggak? Berkaitan dengan apa? Nah, gambar 3 pasti muncul kata banyak ini nantinya gambar 3. Karena itu sangat mudah sekali ya dianalisis. Yang kedua apa ini? Selain Miss Indonesia, juara, ajang perlombaan, kecantikan, kemudian yang keempat apa kira-kira? Tadi bisa dimasukkan adalah kepandaian atau kepandaian bisa. Karena yang menjadi juara selain cantik dia juga harus pandai atau pintar. Nah, yang terakhir ini gampang. Apa ini? Ini apa? Ayam apa? Ayam betina ya. Oke, jangan bilang ini ayam jago.
walaupun di situ ada cenggernya ya. Tapi ini bukan ayam jantan ya. Nah, selain dia termasuk ayam betina, apalagi nih? Bertelur, oke. Selain bertelur, apalagi? Unggas. Unggas, oke. Dia termasuk unggas. Selanjutnya? Hewan. Hewan, oke. Nah, cukup 4 ya. Sebenarnya bisa muncul banyak lagi sih, tapi kita batas saja 4. Nah, jadi ketika kita melihat gambar ini, apa sih yang terlintas di pikiran kita, di benak kita? Oh, ternyata ada beberapa kata yang muncul. Ada yang betina, bertelur, unggas, dan hewan. Oke ya, itu fungsi dari kata. Melambangkan apa yang ada pikiran, kemudian dituangkan dalam lisan teman-teman. Itu fungsi dari kata. Ingat, suatu kata disebut kata, ini termasuk kata atau bukan jika yang pertama memiliki makna, yang kedua tadi apa? Selain memiliki makna, tadi memiliki konsep ya. Jadi punya konsep itu baru dinamakan kata. Misalnya ada di sini kata atau tidak. Kalau dia punya makna berarti termasuk kata. Ya, tapi kalau tidak bukan termasuk kata. Dia bermakna ketika ditambahi dengan kata misalnya depan. Di depan berarti menunjukkan suatu lokasi yang letaknya di awal atau di depan, ya kan, di muka. Nah, berarti di itu bukan termasuk kata, ya, tapi dia termasuk preposisi atau kata depan, jenis-jenis kata semacam itu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke jenis kata. Nah, jenis kata di sini saya mengklasifikasikan ada 2 yang saya bahas pada hari ini. Ada berdasarkan kelas dan yang kedua nanti berdasarkan proses pembentukannya. Ya, saya batasi ini. Sebenarnya banyak, teman-teman nanti bisa menambah sendiri. Nah, yang pertama berdasarkan kelas atau kelas kata dibagi menjadi 6 ya. 7, maaf ada 7 ya. Ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata ganti, kata keterangan, kata bilangan, dan kata tugas. Jadi ada 7 buah kata berdasarkan kelasnya. Kata benda itu nama lainnya adalah nomina. Ya, benda yang dimaksud dengan benda ini benda bukan? Benda, ya kan? Kemudian ini benda juga. Berarti yang dimaksud dengan benda itu apa artinya? Kata benda. Ini bisa di apa ini? Bisa dipegang, kemudian dilihat. Berarti yang namanya benda, kata benda itu adalah kata yang bisa dilihat, kata benda itu bisa dilihat, bisa dipegang, ya kan, bisa digenggam dan sebagainya. Bisa dilihat dengan atau bisa menggunakan 5 panca indera kita. Bisa kita pegang, ya kan, bisa kita lihat, ya kan. Kalau itu misalnya angin, desirannya juga bisa kita dengar. Nah, itu yang termasuk dengan kata benda. Jadi kata benda itu sendiri intinya ya menggambarkan atau mendeskripsikan apa ya, yang berkaitan dengan panca indera kita, itu namanya kata benda. Nah, benda itu sendiri dibagi menjadi 2, ya kan? Ada benda hidup dan juga benda mati. Kalau yang saya pegang ini benda mati atau hidup? Mati, ya kan? Tapi kalau misalnya yang tak pegang kalian, berarti kalian termasuk apa? Benda hidup. Nah, berarti orang atau manusia itu juga kategorinya kata benda, tapi benda yang hidup. Nah, jadi nanti kalau di situ ada angin, ada daun, kemudian ada air, nah itu termasuk kata benda. Ya, ingat-ingat kata benda ada 2, benda mati dan benda hidup. Person atau persona dan non person, orang dan bukan orang. Oke ya, itu termasuk kata benda. Nanti untuk ciri-cirinya teman-teman bisa browsing sendiri ya, dilengkapi. Itu banyak sekali ya informasinya. Kemudian yang kedua itu adalah kata kerja atau nama lainnya adalah verba. Oke ya, verba. Kata kerja berarti kata yang melakukan suatu
pekerjaan atau perbuatan. Itu namanya kata kerja. Contohnya apa aja? Yang offline, yang online kata kerja contohnya apa aja? Yang sini dulu. Yang online kata kerja apa? Contohnya? Berlari. Berlari. Oke. Kemudian selain berlari apa? Enggak tahu. Menyapu. Belajar. Apa? Belajar. Belajar. Oke. Selain menggunakan imbuhan be, ada lagi enggak? Menyapu. Menunggu. Menyapu. Oke. Kemudian selain menggunakan imbuhan me, yang termasuk kata kerja apa lagi? Ada enggak? Memukuli termasuk kata kerja tidak? Halo? Memukuli termasuk kata kerja tidak? Termasuk. Ya. Jadi kata kerja itu intinya kata yang melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan. Nah, kata berimbuhan yang melekat itu bisa imbuhannya ada tadi misalnya berlari berarti imbuhannya be. Be itu bisa berubah menjadi be, bisa menjadi ber, bisa menjadi bel, ya. Be, ber. Kita mengingatnya seperti itu, ya. Jadi misalnya kalau lari, kan tidak berlari, tapi ada menjadi berlari. Nah, itu ya. Jadi be bisa jadi ber, bisa menjadi bel. Ingat-ingat. Nah, selain menggunakan imbuhan be, kata kerja juga ditandai dengan imbuhan tadi. Me, tadi ada yang menjawab, misalkan menyapu. Di situ kan dari kata dasar sapu, dapat imbuhan me. Me itu berubah menjadi men, ya kan? Jadi me kalau be variasinya tadi ada dua ya, bersama be. Kalau me itu variasinya ada banyak, bisa menjadi mem, bisa menjadi men, bisa menjadi men, bisa menjadi meng. Ya, berarti ada berapa tadi? 4 ya, variasinya ada 4. Misalnya sapu, tidak mensapu, tapi dia tepatnya menyapu. Minum, bukan meminum, tetapi meminum. Nah, itu variasi-variasi dari imbuhan me. Selain ada imbuhan berupa awalan, untuk kata kerja juga ada awalan dan akhiran. Misalnya tadi memukuli, dari kata dasar apa? Pukul, dapat imbuhannya me dan i, ya kan? Selain ada me i, ada juga mekan, ya kan? Menimbulkan, dari kata dasar timbul. Nah, itu beberapa kata berimbuhan yang membentuk kata kerja. Kalau kita amati, kalau saya jalan ke sana sih nggak kedengeran ya. Kalau kita amati ya, misalnya, bentar, saya kasih. Misalnya, ada kata sapu. Sapu ini termasuk kata apa? Kata benda. Ya kan? Tapi jika saya ubah, saya beri imbuhan me menjadi menyapu, ini masih kata benda atau berubah? Berubah menjadi kata kerja. Oke, nah semacam ini ya. Jadi walaupun bentuk dasarnya berupa kata benda, tetapi kalau diubah, diberikan imbuhan misalnya me, maka itu berubah menjadi kata kerja. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kembali lagi ke ini, kata yang ketiga. Kata yang ketiga itu adalah kata sifat atau namanya adalah adjektiva. Kalau sifat, saya yakin teman-teman bisa menyebutkan banyak sekali contoh dari kata sifat. Salah satunya atau diantaranya ada kayak apa? Gembira, marah, sedih, senang, bahagia, kecil, bisa, baik, besar, kecewa. Kamu di belakang sendiri kayak orang hilang, sini loh depan, Dok. Jangan di belakang. Oke, jadi di belakang ya, agak ke depan enggak apa-apa. Kita kan ini udah ada jaraknya ya, enggak apa-apa ya.
Besok ke depan aja ya. Oke. Kalau yang telat itu biasanya bukan jalannya ke belakang, tapi bisa langsung di depan. Biasanya gitu ya. Oke. Nah, itu contoh dari kata sifat ya. Jadi sifat itu menerangkan watak atau karakter atau tabiat dari benda. Benda itu kan bisa berupa benda mati maupun benda hidup. Contohnya kayak batu. Batu itu awas, Mbak. Ya, batu itu sifatnya apa? Keras, ya kan? Kalau air cair. Nah, itu juga termasuk kata sifat. Kalau orang ada besar, ada kecil, ada tadi marah, pemarah ya. Juga menjadi maaf kalau pemarah, ya pemarah masih bisa pemarah. Kemudian ada juga misalnya kalau orang itu tadi sedih, kecewa. Jadi kata sifat biasanya melekat pada kata benda, ya. Dari masalah ya kalau ini. Kan menggantikan apa? Menggantikan bisa orang pertama, bisa orang ketiga, ya orang pertama tunggal, ya kan? Orang pertama, orang kedua, misalnya kamu, ya kan? Jadi kata ganti itu adalah menggantikan benda. Misalnya gini, kalau kalian buat kalimat, yang pertama kan kadang menyebutkan nama orang ya, misal ya, sampai ya belum hafal saya. Ini yang saya buat contoh, misalnya Samsiah ya. Samsiah hari ini berangkat kuliah. Titik. Selanjutnya masih menyebutkan nama Samsiah apa tidak? Tidak, kita ganti dengan menggunakan kata iya atau dia. Dia berangkat mengendarai sepeda motor. Sesampainya di kampus, dia langsung menuju ke ruang perkuliahan. Nah, di awal menyebutkan nama orang, kemudian untuk kalimat selanjutnya diganti menggunakan kata ganti. Kalau itu nama orang berarti diganti dengan iya, dia, atau dengan nya. Ya kan? Tapi kalau yang disebutkan di awal itu banyak, maka diganti dengan kata gantinya mereka. Ya, ingat-ingat ya. Oke, semacam itu. Nanti untuk detailnya teman-teman bisa cari di internet ya. Oke, saya hanya ke apa namanya secara umumnya, detailnya nanti bisa cari sendiri ya. Kemudian yang ke berapa ini? 1, 2, 5. Yang kelima adalah kata keterangan. Nah, keterangan ini berarti menerangkan ya. Keterangan itu ada keterangan waktu, ada keterangan tempat, kemudian ada lagi keterangan cara, keterangan alat ya. Kalau keterangan waktu contohnya apa? Siang hari. Terus kemarin. Terus lusa. Itu berkaitan dengan waktu. Ya, hari ini, besok. Ya. Kalau keterangan tempat, ada kata di sana, ada di dengan tempat ya. Merujuk melihat. Coba deh. Siti sedang jajan bakso misalnya. Atau misalnya Mbak Aida, ayo kemari. Nah, kemari juga termasuk keterangan tempat ya. Berikutnya ada kata bilangan. Bilangan ini ada beberapa tingkatan ya. Misalnya ada ke-1, ada kedua, ada ribuan, ratusan. Pokoknya yang menyatakan nominal itu masuknya adalah bilangan. Karena kata bilangan itu sendiri namanya adalah numeralia. Berarti berkaitan dengan angka ya. Dan yang terakhir itu adalah kata tugas. Nah, untuk kata tugas itu ada banyak jenisnya ya. Yang kata tugas. Kata tugas. Oke, tolong kalian cari di internet kata tugas itu artinya apa? Sama teman-teman coba dicari kata tugas itu apa sih artinya? Silakan. Kata tugas. Apakah kata yang melaksanakan satu tugas? Tidak mungkin, ya. Kata tugas apa itu?
jalur online nang. Nang, Yang di sini online. Iku lu kuliah di anu kata rumah tugas adusku. Ini ya. Ayo adus kan. Sana mahasiswa. kata yang memiliki makna gramatikal tetapi memiliki makna leksikal. Oke, berarti kata tugas itu dia baru bernya atau gramatikal. Nah, kata tugas di, ke, dari, ada yang, untuk, ya kan. Maka kata tugas itu nanti di dalamnya ada preposisi atau kata depan, ya kan. Kemudian ada konjungsi, ya. Konjungsi itu kata penghubung ya. Misalnya ada kata agar, ada kata sehingga. Itu dia kan termasuk konjungsi ya, menggabungkan dua klausa menjadi sebuah klausa. Kemudian selain preposisi, konjungsi apalagi artikula atau namanya adalah kata sandang. Kata sandang berarti contohnya ada kata si, ada sang, ya kan? Si cantik, si kancil, ya. Sang Maha Esa atau Sang Hyang Widi. Nah, itu artikula kata sandang. Ada si sang, ada apa lagi Mbak? Hyang ya. Oke, nah itu maksudnya situ ya. Oke. Selain tadi preposisi, konjungsi, artikula, yang keempat interjeksi atau kata seru. Kata seru ini beda dengan kalimat seru ya. Kalau kalimat seru kan ditandai dengan tanda seru. Kalau kata seru itu kan termasuk contohnya itu misalnya ketika kalian kakinya kena batu atau kesandung, respon kalian langsung apa? Aduh, nah itu namanya contoh dari kata seru, ya kan, seruan. Saya ketendang tadi, aduh. Kemudian kalau melihat sesuatu yang fenomena alam, misalnya ada pelangi, kalian spontanitasnya berucap apa? Wow, atau wah, atau mungkin subhanallah indahnya, ya kan. Misalnya melihat suatu kejadian, ada longsor atau kecelakaan, kalian spontannya apa? Innalillahi, ya kan. Kayak karena apa, melihat sesuatu ibaratnya kayak yang sesuatu musibah, baik itu musibah misalnya kalian misalnya ada yang jatuh, ada yang kecelakaan. Nah, itu kita berucapnya adalah inna lillahi walaupun dia belum meninggal, karena kalau kita mendengar kata innalillahi kan identik dengan seseorang yang meninggal ya, itu tidak hanya sebatas itu, ya kan. Kemudian apalagi Mbak selain interjeksi? Partikel penegas, contohnya ada kah itu ya, lah, kah, kah, pun. Misalnya apa menjadi apakah. Kalau yang tah ini jarang digunakan, tapi biasanya kalau apa yang menjadi apatah, ya. Tapi yang sering dipakai itu pakainya kah, apakah. Nah, ya. Jadi itu tadi beberapa jenis dari kata tugas. Ada preposisi, ada artikula, kemudian konjungsi, interjeksi, ada partikel penegas. Lainnya nanti silakan ditambahkan ya. Nah, itu berkaitan dengan kata tugas yang termasuk bagian dari kelas kata. Oke, partisipan saya baru 15, berarti ada 5 yang belum masuk ya di kelas kalian. Oke. Kemudian yang kedua, jenis kata yang kedua itu adalah berdasarkan proses pembentukannya. Berarti cara terjadinya. Kata ini ada 4 ya, ada kata dasar, kata berimbuhan, kata majemuk, dan kata ulang. Oke. Kalau kata dasar saya tahu teman-teman sudah bisa menyebutkan. Ya, dasar itu ya berarti masih pure, tidak dilekati atau ditambahi dengan kata gramatikal. Ya. Dia murni berdiri sendiri. Misalnya ada kata apa? Yang termasuk kata dasar. Banyak. Apa, Mbak? Lari. Kemudian apa lagi?
Jalan. Mandi, udah mandi kan? Oke ya, kalau berangkat kuliah mandi dulu ya. Oke. Selain mandi apa lagi? Duduk, makan, atau dilekati dengan kata gramatikal. Nah, kebalikan dari kata dasar itu adalah kata berimbuhan. Jadi kalau berimbuhan ya berarti dia dilekati oleh gramatikal, kata gramatikal, ya. Misalnya, ini tak hapus saja. Misalnya ada kata dasar lari, berubah menjadi, oke, bisa menjadi berlari. Selain berlari apa lagi? Melarikan anak orang. Oke ya. Apa lagi? Dilarikan. Oke. Apa lagi? Pelarian. Waduh, pelarian. Oke ya. Oke, stop dulu di sini ya. Dilari tidak bisa ya? Tidak bisa ya. Oke. Jadi lari ini adalah kata dasar, imbuhannya bisa menjadi berlari, melarikan, dilarikan, dan pelarian. Selanjutnya, saya ada kata apa lagi kira-kira yang online mau menyumbang kata dasar apa? Beli. Beli. Oke. Beli dia menjadi jadi apa? Membeli. Membeli. Kemudian dibeli, pembelian, lagi terbeli. Ada lagi ya? Belikan bisa enggak? Iya, belikan. Oke, cukup ini dulu ya. Nah, dari dua contoh ini coba kita analisis, imbuhan itu jenisnya ada apa aja sih imbuhan? Nah, yang pertama dari yang lari dulu ya. Lari ini menjadi berlari. Ada melarikan, ada dilarikan, ada pelarian. Berarti imbuhan itu letaknya ada di mana saja? Ada awalan. Di contoh lari ada akhiran enggak? Enggak ada. Berarti awal dan akhir. Kalau di contoh beli ada akhiran. Ada. Ada ya yang belikan. Berarti ini ada akhiran. Oke. Sama satu yang belum disebutkan itu adalah sisipan. Oke. Ya, jadi imbuhan ada 4 jenis ya. Ada awalan, akhiran, awal dan akhir, dan sisipan. Atau ada prefix, ada konfiks, ada sufiks, dan infiks. Itu istilah di bahasa. Ya, kalau diterjemahkan ya ada awalan, awal dan akhir, akhiran, dan sisipan. Itu jenis-jenis dari kata berimbuhan. Tidak semua kata dasar bisa dilekati oleh akhiran. Contohnya tadi lari. Lari bisa nggak sih? Larian. Bisa ya? Kalau lari bisa, larian. Larian maraton misalnya. Ya, bisa. Tapi kalau kata apa ya? Makan masih bisa ya, dapat akhiran. Kalau yang sisipan ini jarang ya, sisipan itu jarang digunakan. Mbak Ida ngantuk ya? Oh, ngantuk nggak Mbak Ida? Kayak tadi kok merem-merem. Aida, oh enggak dengar suara saya ya. Ini kayak ngantuk ya? Kayaknya loh ya Aida tadi ya. Oke. Udah melek ya, itu udah melek ya. Tadi kayaknya ngantuk gini ya, menjamkan mata sebentar. Oke ya. Oke. Kalau yang sisipan itu jarang kita gunakan ya. Misalnya ada kata gigi. CPR. Berarti nulisnya gini. Menjadi
Ya, gerigi. Nah, ini yang namanya sisipan. Ya, itu jarang sih, jarang kita gunakan. Ada selain sisipan itu ada sisipan o. Kalau gigi ya menjadi geligi. Nah, itu bisa. Ya, sisipan itu berarti ada ada o. Ini jenis dari sisipan yang jarang kita pergunakan ya. Kalau yang sering kita gunakan ya ada o akhir. Oke ya. Nah, untuk penulisan kata berimbuhan itu dirangkai ya, bukan dipisah. Ya, kalau misalnya di sini saya punya ada di ya. Kalau di menjadi dimakan, ini kan termasuk kata berimbuhan. Tapi kalau di-nya ini, di yang di sini itu bukan kata berimbuhan, tetapi kan menunjukkan suatu tempat atau lokasi. Berarti di sini berfungsi sebagai kata depan atau preposisi. Maka penulisannya adalah pisah. Tapi kalau di bagian dari kata berimbuhan, maka tulisannya itu dirangkai. Jadi teman-teman, kalau saya amati kadang asal tulis saja, tidak memperhatikan tata bahasanya. Ya, ini termasuk kata berimbuhan ataukah kata bukan berimbuhan? Misalnya tadi kata tugas, ada preposisi semacam itu. Misalnya kalian ngetik tulisan dimakan, kadang kan dipisah ya. Ada tulis di spasi makan. Nah, itu keliru karena itu bukan menunjukkan tempat, tapi menunjukkan proses ya, suatu proses kan. Maka itu di sini berfungsi sebagai kata berimbuhan. Maka penulisannya dirangkai, diingat-ingat. Di tempat, itu di tempat kan merujuk suatu tempat sih ya. Berarti di-nya adalah nah itu harus hati-hati ya. Itu untuk tata cara penulisan di. Jika dia kata berimbuhan, maka penulisannya dirangkai, tetapi kalau itu bukan kata berimbuhan, tapi menunjukkan suatu tempat, maka penulisannya dipisah. Ya, ingat-ingat ya teman-teman ya. Oke, nama Mbak? Nanti dulu ya, sebentar ya. Kalau kamu nanya, enggak masuk sini ya. Oke, sebentar, ini ada temannya yang bertanya ya, tapi mungkin teman-teman nggak bisa mendengar ya, karena kita ini terbatas ya. Silakan Mbak. Oh ya, oke. Ini teman kan ada yang tanya, keluar yang benar, keluar ataukah keluar yang ini? Yang benar yang mana teman-teman? Penulisan kata keluar. Yang betul yang pertama, ke-nya dipisah ataukah ke-nya yang dirangkai? Yang dirangkai. Kita lihat konteksnya, konteks kalimatnya. Nah, kalimatnya bagaimana? Kalau misalnya kalimatnya Anang pergi ke luar negeri, ini tulisannya seperti ini. Yang betul yang warna merah ataukah yang warna biru? Kalau konteks kalimatnya Anang pergi ke luar negeri. Yang betul yang warna merah ataukah warna biru? Warna merah, Bu. Warna merah. Merah. Warna apa, Nang? Warna merah, Bu. Biru atau merah, Nang? Yang mana? Bentar. Oke, sebentar. Dianalisis lagi. Anang pergi ke luar negeri. Yang benar itu yang warna merah ataukah warna biru penulisannya?
Jadi kalau kita mau menggunakan kata keluar, yang betul keluar yang pertama ini ataukah yang kedua, kita lihat konteksnya. Ya. Oke. Yang mana Nang? Kira-kira Nang? Yang biru. Yang? Tuh. Yang merah, Bu. Yang merah, Yang yang merah. merah, oke, yang merah. Alasannya yang di sini tak tanya, yang betul kalau yang merah alasannya apa kira-kira? Tempat kan, oke ya, betul jawabannya Anang sama yang ada di sini, yang offline ya. Kalau konteks kalimatnya Anang pergi ke luar negeri, karena ini menunjukkan satu tempat ya, ke luar negeri, maka penulisannya itu yang betul ada warna merah. Tetapi kalau itu bukan menunjukkan satu tempat atau preposisi, maka penulisannya yang ini. Misalnya, silakan Anda keluar. Nah, yang betul yang mana? Karena di sini keluar artinya meninggalkan lokasi, ya kan? Berarti penulisannya itu adalah dirangkai, bukan dipisah. Paham? Jadi yang betul keluar dirangkai atau keluar itu dipisah, kita lihat konteks kalimatnya. Jika konteks kalimatnya itu ke luar negeri, misalnya atau ke Jawa, atau ke pasar, itu kan, maaf ya, keluar ya, keluar rumah, atau ke mana, keluar, maka ke penulisannya adalah dipisah. Memiliki makna, meninggalkan suatu, lanjutannya bisa kalian tambahin sendiri, maka penulisan kata keluar itu dirangkai. Silakan Anda keluar, berarti kan menyuruh kan, nah itu penulisannya dirangkai. Jadi kita lihat konteks. Oke, kalau nanti bagaimana Mbak? Oke, kalau yang ini yang betul yang mana, teman-teman? Beliau sudah keluar dari perbatasan. Dipisah atau dirangkai? Dirangkai, Beliau Bu. sudah, apa Nang? Dirangkai. Dirangkai. Alasannya apa Nang? Nah, ini kalau dulu alasan bingung ya. Mencari alasan. Menentukan tempat. Karena apa Nang? Tidak disertai tempat. Hah? Tidak disertai tempat. Tidak disertai tempat. Ini disertai tempat, tapi preposisinya menggunakan kata dari. Nah, maka penulisannya yang betul dirangkai. Kalau yang ini baru ya. Nih. Oh yang ini nih. Karena di sini preposisinya bukan ke-nya, tetapi dari. Jadi kan termasuk preposisi. Ini artinya kan beliau sudah keluar dari perbatasan. Berarti intinya kan beliau sudah meninggalkan perbatasan itu. Nah, berarti penulisan keluar itu dirangkai. Bila kita ke konteks kalimatnya. Oke, bisa dilanjut? Saya lanjutkan ya. Oke, itu tadi berkaitan dengan kata berimbuan. Ada 4 jenis ya. Awalan, akhiran, awal akhir, dan
simpan. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah kata majemuk. Ya. Kata majemuk. Nah, nama lainnya apa? Bingung. Kata majemuk ini majemuk itu satu atau lebih dari satu? Majemuk. Lebih dari satu ya. Kemajemukan berarti kan ada banyak ya. Berarti nek kata majemuk berarti kata yang dibentuk itu pasti lebih dari satu, minimal dua kata. Misalnya ada kata sapu, gandengannya apa biasanya? Sapu gandengannya dengan apa? Ngepel. Hah? Dia minimal terbentuk dari bukan makna baru. Ada sapu, ada tangan menjadi. Nah, kalau kata sapu awalnya itu kan sama tangan beda ya. Sapu di sini kan alat untuk membersihkan. Kalau tangan itu bagian dari anggota tubuh manusia. Tapi jika dua kata itu disatukan, maka menimbulkan makna baru. Sapu tangan ya berarti alat yang digunakan untuk membersihkan misalnya keringat. Salah satunya ya, maksudnya dalam membersihkan keringat. Jadi kata majemuk itu adalah kata terdiri atas dua kata atau lebih yang memiliki makna baru. Intinya seperti itu. Ada kaca sama mata menjadi kacamata. Kaca kan artinya pertama digunakan untuk ini ya, cermin ya ibaratnya ya. Mata itu juga bagian dari alat indera kita, bagian tubuh dari manusia. Tapi kalau kita satukan kacamata berarti maknanya sudah berbeda, digunakan untuk melihat, alat bantu penglihatan bagi manusia. Nah, kata majemuk itu gabungan dua kata atau lebih yang memunculkan makna baru. Misalnya tadi ada sapu tangan, ada kacamata, kemudian apa lagi? Besar kepala, iya. Kemudian apa lagi? Apa nang? Alas kaki. Alas kaki. Alas kaki, ya. Itu juga kata majemuk. Apa lagi? Terus kaki. Apa lagi? Banyak kok. Rumah makan, ada rumah sakit. Itu juga termasuk kata majemuk. Gabungan dua kata atau lebih yang menimbulkan makna baru. Tadi kan dua atau lebih, berarti tidak hanya dua kata, bisa tiga atau mungkin empat kata. Ya, rumah sakit jiwa, nah kan beda lagi artinya, ya kan? Ya, kalau rumah sakit kan tempat tinggalnya orang-orang sakit, tapi ditambah dengan kata jiwa, berarti khusus yang memiliki gangguan kejiwaan. Nah, ini kan berarti tidak hanya dua kata, tetapi menjadi tiga kata. Oke ya, itu kata majemuk ya. Untuk kata majemuk itu ada beberapa kata yang penulisannya dirangkai, tapi ada juga yang dipisah. Contohnya kalau rumah makan itu kan penulisannya dipisah. Tapi kalau matahari, kacamata itu penulisannya dirangkai. Jadi ada beberapa kata yang dihasilkan itu penulisannya dipisah, ada juga yang dirangkai. Gitu ya. Kemudian yang terakhir kita online ya, sudah terlihat lagi ya. Oke, yang terakhir itu adalah kata ulang. Oke ya, kalau kata ulang ya berarti kata yang diulang. Yang diulang itu bisa berupa bentuk dasar dan dasar. Misalnya apa? Dasar dan dasar. Misalnya ada kata makan. Jadi dasar kemudian imbuhan, sapu menjadi sapu menyapu. Kemudian bisa juga kata berimbuhan dan kata dasar, misalnya berlari-lari, atau mungkin bisa juga imbuhan sama imbuhan.
ya. Tapi yang sering digunakan itu adalah bentukannya dasar dengan dasar, dasar dengan imbuhan, atau imbuhan dengan dasar. Nah, kata ulang itu sendiri kadang ada jenis yang terakhir itu disebut dengan kata ulang semu. Semu itu apa sih? Itu termasuk bagian kata ulang ataukah tidak? Contohnya, kadang kan kita pernah mendengar kata paru-paru, ya kan? Itu kata ulang enggak sih? Apa ada kata dasar paru? Nah, kan gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan kata ulang semu karena pembentukannya itu masih samar. Ada yang kata ulang semu abu-abu. Ya, kemudian kura-kura. Apalagi yang termasuk kata ulang semu. Nah, itu kan masih diragukan proses pembentukannya. Nah, yang masih belum jelas semacam itu, kategorinya itu maksudnya adalah kata ulang semu. Berarti ada pembentukannya dasar dengan dasar, ada dasar dengan berimbuhan, kemudian ada berimbuhan dasar, kemudian yang terakhir adalah kata ulang semu. Itu jenis-jenis dari kata ulang. Nah, cirinya kalau itu termasuk kata ulang, itu biasanya ada tanda strip ya, yang memisahkan antara satu kata dengan kata yang lain. Kasih tanda strip. Ya. Oke, itu beberapa jenis kata berdasarkan proses pembentukannya. Oke. Ini ada yang kita hapus dulu. Nah, ini ada beberapa catatan. Kalian perhatikan. Ya. Bentuk terikat ini berarti penggunaan huruf kapital ya. Oke, masuk ke sini. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berubah huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung. Oke, maksudnya seperti ini. Jika ada kata non, anti, ya, kata selanjutnya itu menggunakan huruf pertamanya adalah kapital, misalnya ada Indonesia, itu kan nama tempat, berarti menggunakan huruf kapital di awalnya. Kemudian ada juga misalnya nama orang, ya kan? Ada juga nama lokasi yang berkaitan dengan letak geografis, itu kan di awal huruf pertamanya menggunakan huruf kapital, maka penulisannya menggunakan tanda straight. Ya. Kemudian jika yang keduanya itu huruf pertamanya berupa singkatan, misalnya ada MPR, ada DPR, ada SD, ada apalagi misalnya ini PKI misalnya di sini ya, kita kasih kata anti, berarti penulisannya menggunakan tanda straight. Ya, itu tata cara penulisannya yang baku. Selanjutnya untuk kata maha, ya kan ada maha esa, ada maha agung, ya kan, ada maha apalagi ya, maha kuasa ya. Bentuk maha yang diikuti kata turunan atau berimbuhan, misalnya kas. Ya, hilang lagi ya kita ya. Bentar. Ini. Oke, sebentar ya. Detik-detik mau selesai malah hilang terus ya. Oke. Bentuk maha yang diikuti kata turunan atau berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf kapital. Contohnya ini, Tuhan yang Maha Pengasih. Berarti di sini kan ada kata maha. Pengasih ini termasuk kata turunan atau kata berimbuhan dari kata dasar kasih, ya kan? Maka ini penulisan kata pengasih di sini menggunakan huruf kapital, ya, terpisah dari ini,
Maha Pengasih. Kecuali untuk Maha Esa ya, beda lagi. Kalau Esa untuk E-nya menggunakan huruf kapital. Nah, di sini ada pengecualiannya. Maha ini nanti bisa masuk ke kata majemuk ya. Karena dia kan gabungan dua kata. Ada maha, kata yang pertama, kata yang kedua misalnya tadi kasih menjadi maha kasih, ya kan? Kalau dikasih imbuhan menjadi pengasih, maka penulisannya semacam ini. Oke ya. Kemudian yang terakhir, untuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Nah, seperti ini maksudnya. Oke ya. Kecuali untuk kata esa dipisah. Tapi kalau dia kata turunannya, kata sifatnya ini berasal dari kata berimbuhan, maka penulisannya itu dipisah dan menggunakan huruf kapital. Tapi kalau maha kuasa itu penulisannya dirangkai. Nah, ini termasuk juga kata majemuk. Ini juga termasuk kata majemuk. Misalnya maha sayang ya berarti ya penulisannya dirangkai. Tapi kalau maha penyayang berarti tulisannya dipisah. Ini aturan baku yang harus kita ikuti karena sudah dibakukan dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke ya, ini beberapa pengecualian berkaitan dengan penggunaan kata maha yang melekat dengan kata berimbuhan dan yang tidak melekat dengan kata berimbuhan. Pengecualiannya hanya untuk kata esa. Esa tidak dipisah tetapi tidak dirangkai tetapi dipisah. Oke ya. Nah, sampai di sini pembahasan kita mengenai kata. Yang online ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang online, bentar. Saya cek Smart. Sudah absen belum kalian? Sini aja guys. Oke, saya. Saya stop share screen dulu kalau gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tampilan di kelas saya dengan teman-teman beda. Yang belum absen Lestari ya, ketuanya Lestari ya. Lestari ada orangnya enggak sih sebenarnya? Ada enggak? Ada ya kayaknya. Mungkin masuk diterima di sini, sudah registrasi, tapi tidak melanjutkan mungkin ya. Oke. Syahrul Amal ada enggak? Sekarang saya absen aja ya. Absen dulu. Nah, enggak bisa. Lestari enggak ada? Tak jadi wes. Syahrul Amal? Ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada kayaknya. Syahrul Amal? No, kita hanya 17, ber-17. Ada enggak Syahrul? Enggak ada ya? Enggak ada. Eka Ayu? Ada, Bu. Ada. Niswatu? Keluar. Tidak melanjutkan?
Oke, tak jarang di dua yang tadi bermasalah ya, ini ya. Ini sudah ada semua. Oke, udah itu tok ya. Yang lain sudah absen. Meskipun saya lihat kayak hilang ya, dia hilang. Berarti kelas kalian yang yang tidak pernah hadir ada Lestari sama Niswatul. Dua orang ini kemungkinan tidak melanjutkan ya. Keluar ya. Kalau keluar itu angka baiknya konfirmasi ke pihak prodinya. Jadi nanti kan tidak berpengaruh ke ya. Teman-teman ditanyakan, silakan berkaitan dengan kata. Tidak memberikan tugas saja dulu wes. Ada yang mau ditanyakan? Anang mau bertanya nggak, Nang? Bilang Anang. Oh, ada Anang kok, ada ya. Rizky kenapa kepalanya dipegang Riz? Mumet. Oke ya, sambil nunggu teman-teman ada yang jika ada yang bertanya, berarti minggu depan saya pembagiannya kemarin salah lihat ya. Salah lihat, sebentar. Harusnya ini kalau 12 kan sampai ke Eva ya, tapi kemarin hanya ke Hasina. Berarti minggu depan yang bisa hadir ke kampus itu berarti mulai dari urutan ke-6 sampai ke 18 ya. 18. Silakan untuk hadir. Jika pengen hadir, saya tidak memaksa sih ya. Jika mau offline silakan, jika mau online juga saya beri kebebasan kalian ya. Tapi untuk jatahnya kita berarti jatah kita itu ini ya. Mulai dari Fikri sampai Wilda. Ya, nanti diberitahu temannya ya. Ama ada mana? Oh ini baru ada ya, Syahrul. Kamu kan baru kelihatan, Rul. Tidur, Bu. Tidur ya Allah, nah. Hanya mainnya kok tidur. Mari penyakit ya. Jam segini kok tidur ya. Pagi-pagi itu jangan bermas-masan ya, semangat ya. Karena apa? Kita mulai aktivitas kan pagi. Jadi mohon maaf ya, hanya memberitahu. Berarti pola hidup kita jangan seperti lowo ya. Nek wengi keluyuran, wengi melekan, nah esok ngantuk ya jangan ya. Karena kita kan bukan istilahnya bukan dunia kita. Nek kelelawar itu kan memang dunianya. Dia kalau pagi memang tidur, kalau malam itu mencari makan. Nah, kalau kita kan bukan dunia kita. Jadi jangan mengikuti dunia yang bukan semestinya kita ikuti ya. Oke, minggu depan ini ya. Social screening gon BA rak ya. Tidak bisa ya, WA. Oh, tidak bisa kalau WA ya. Minggu depan berarti yang bisa offline itu mulai dari nomor 6 sampai nomor 18. Tapi jika 6 sampai 18 ini ada yang menghendaki online, ya tidak apa-apa. Saya tidak memaksa. Itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri hari ini? Silakan. Rul, tugasmu masih terkunci, Rul. Mana, Bu? Masih terkunci, Rul. Bentar. Tugas yang mana, Rul? Ini kelas A ya. Ini B ya, yang B. Tampilkan yang B. Nah, ini masih terkunci, Rul. Kemarin. Ini biar dilihat temannya yang ada di sini. Mungkin. Nah, kan terkunci ya. Masih terkunci ya. Disaksikan ya, masih terkunci. Tugasnya masih terkunci, Rul, nanti dibuka ya akses Google Drive-nya. Ini tadi dilihat teman-temannya ya memang masih terkunci, akses Google Drive-nya silakan dibuka. Kalau ngirim tugas jangan double-double ya, kadang ada yang ngirimnya double-double. Akhirnya ya tetap saya nilai, tetapi akhirnya kan memakan waktu, ya kan. Oke, jadi teman-teman ketika ngumpul ke tugas itu lebih gampang sebenarnya. Boleh ada dua versi. Versi yang pertama itu melalui kayak di Word atau PDF, tapi amannya ya kalau yang mengumpulkan lewat Word
itu diubah settingannya ke PDF, karena nanti kalau masuk ke laptop saya bisa jadi settingannya kan kacau balau ya, jadi di convert dulu. Tapi kalau yang lewat Google Drive itu biasanya aman settingannya ya. Jadi boleh dua versi, melalui Google Drive atau PDF itu bisa. Nah, kemarin ada yang tanya, Bu, kami udah terlanjur mengumpulkan lewat PDF misalnya atau Word biasa kan gitu ya. Ya enggak apa-apa. Boleh kok, karena ada dua pilihan di pilihan pengiriman tugas kalian kan. Tapi yang paling aman memang pakainya Google Drive, karena kalau nanti kalian ngedit jawabannya itu otomatis akan berubah sendiri gitu ya. Tapi kalau mau pakainya Word itu alangkah baiknya dikonvert dulu ke PDF biar urutan kalian atau pengetikan kalian tidak kocar-kacir. Biasanya gitu. Oke. Fix, dari yang bertanya nih di kelas online? Menang tandanya iya. Itu dikirim sama Vena, Bu. Apa ini? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri ya. Oke, nah mantuk-mantuk Rizky ya. Sahrul ngono apa ngelanjutno turu meneh Rul nih, kebangetan Rul nek nyamene turu meneh ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih untuk yang di sini sebentar ya. Yang online ya saya akhiri. Terima kasih atas perkuliahan kita yang tadi tersedat-sedat 2-3 kali ya, keluar masuk ya. Semoga kedepannya lebih gampang lagi. Oh, kamu di kampus ya Rul? Ini kayak backgroundnya ya. Oh iya, selalu kayak di kampus nih. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.